Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Alas Wung. Dan kita kali ini berada di salah satu candi yang cukup fenomenal, yaitu di daerah Dukun Magelang. Namanya Candi Asu. Ya, namanya unik, Candi Asu. Tuh, candinya ada di belakang saya. Ya, kita dari sini saja ya, karena ini petugasnya juga sedang selesai. Jadi ini sudah bukan jam kerja, jadi kita nggak bisa masuk di sini. Jadi kita dari luar aja, agak terlambat kita di sini. Jadi ini langsung saja ya, Candi Asu itu dinamakan Candi Asu itu karena dulu konon diduga ada sebuah arca atau patung ya, patung wanita yang dulunya sempat dikutuk jadi seekor anjing. Jadi itu alkisah, dulu itu ada orang namanya perempuan bernama Dewi Ndani. Nah, Dewi Ndani itu adalah seorang ningrat keturunan dewa ya, ini keturunan dewa ini, tapi dia Dewi keturunan dewa yang turun di bumi, di bumi ini, di daerah Magelang ini. Nah, Dewi Ndani itu dia ningrat, karena ya seorang ningrat maka ia mampu meraih segalanya dengan mudah. Kebutuhan duniawi itu dia raih dengan mudah. Tapi ada yang satu kekurangan dia itu ya, konon ceritanya dia itu nggak bisa menahan syahwatnya. Kalau melihat laki-laki dia cenderung nafsuan ya, cenderung berhasrat, birahi. Oh ya, maka dari itu kemudian si wanita yang bernama Dewi Ndani tadi kemudian dikutuk oleh seorang, entah siapa yang mengutuk, pokoknya dia dikutuk. Kemudian akhirnya dia berubah menjadi seekor patung anjing. Dia berubah jadi anjing, tapi di sini udah nggak ada patungnya. Kok bisa nggak ada? Arcanya udah digondol orang. Oh, digondol tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Bisa sendiri, ini bangunannya aja udah nggak utuh tuh. Udah nggak utuh, itu atapnya nggak ada. Dulu di dalam situ juga ada banyak harta karun, tapi udah dijarah semua. Wah, tangan-tangan manusia tak bertanggung jawab ya. Patung anjing yang diduga patung anjing yang ada di samping candi itu juga sudah raib. Tapi itu sebenarnya ya, kalau boleh meluruskan sejarah, itu aslinya bukanlah patung anjing, melainkan itu patung sapi. Jadi ada yang bilang Dewi Ndani tadi itu dikutuk menjadi sapi, bukannya jadi anjing. Ada versi mengatakan seperti itu. Kemudian masyarakat lokal mengira itu patung anjing karena patung sapinya udah tergerus zaman, udah keropos, udah termakan waktu, cuaca dan suhu, jadi dia terkikis. Jadi yang semulanya sapi, tanduknya hilang gitu, bannya hilang, terus bentuknya berubah jadi anjing. Jadi warga-warga sekitar menamai Candi Asu karena memang dikiranya itu patung anjing, padahal itu patung sapi, yaitu sapi Andini ya, itu nama sapinya Andini. Itu kan kalau candi-candi Hindu kan, ini kebetulan kan candi Hindu ini. Candi Hindu kan banyak patung sapi di dalamnya, bukan patung anjing. Jadi warga-warga sekitar salah mengartikan itu patung asu atau anjing, padahal itu patung sapi, yaitu sapi Andini yang merupakan tunggangan Dewa Siwa, yaitu dewa utama dari agama Hindu. Ini candi Hindu. Ya itu kalau boleh meluruskan ya seperti itu kenyataannya. Karena anjing sendiri ini ya sebenarnya ya juga dia nafsuan juga. Kalau lihat lawan jenis, bahkan sesama jenis itu kadang anjing itu Timplek ya? Timplek. Ya, pandang bulu lah pokoknya dia. Kalau sudah berhasrat birahi, nggak peduli lawan jenis atau sesama jenis, dia sikat. Itu kalau anjing. Tuh sikatnya pakai sikat wisa atau sikat apa Mas Didi? Atau sikat gigi? Ayo sikat apa ya? Pokoknya dia terjang, pokoknya dia embat gitu. Nah itu kalau anjing.
ini tapi ini bukan anjing, tadi itu sapi bukan anjing ya, kalau boleh meluruskan itu kenyataannya. Tapi terlepas dari semua itu, entah itu anjing entah itu sapi, tapi ini nilai moral yang terkandung di dalam kisah ini sangatlah berarti sekali bagi kita semua untuk memetik pelajaran bahwa kita ini tidak boleh terlalu nafsuan. Ya itulah pelajarannya kayak gitu. Tidak boleh terlalu bernafsu. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu supaya tidak seperti anjing. Karena ini monumen, ini candi ini sudah diangkat sebagai monumen nafsu syahwat ya, untuk mengingatkan para syahwaters syahwaters yang ada di luar sana untuk tidak melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, baik oleh agama atau oleh lingkungan sekitar. Ya ini kan kalau ada warga atau orang yang selingkuh boleh dibawa ke sini. Bisa menjadi sebuah obat ya Mas Didi, obat selingkuh ya. Ini konon katanya juga begitu, bisa menjadi obat selingkuh bagi pasangan-pasangan ya, yang nakal. Karena filosofinya tadi ya, karena tidak ada satupun orang yang mau menyandang gelar asu. Iya. Jadi ya kalau kesini aja, kalau misalnya kalian ingin sembuh dari penyakit selingkuh, bawa ke sini saja, karena ini legendanya sudah berkata seperti itu. Dan udah banyak juga dari orang-orang yang selingkuh itu membawa ke sini pasangannya, dan akhirnya mereka udah terobati, udah ya semakin baik adanya berkat monumen Mahakarya Adiluhung ini. Ya bagi para asu-asu salah para teman-teman atau siapapun yang ada di luar sana yang tidak ingin seperti asu, maka hindarilah selingkuh. Sama satu lagi, kalau datang ke sini ada pantangannya. Pantangannya itu di sini tuh dilarang membawa balsem sama obat gosok, minyak gosok dilarang di sini. Karena kalau bila kalian membawa benda itu di sini, nanti kalian akan panas sendiri. Itu menurut berita yang beredar. Saya sendiri juga belum membuktikan karena saya nggak punya balsem juga ada di rumah. Pokoknya kalau bawa balsem di sini nanti malah jadi panas sendiri, meskipun nggak dipakai loh. Balsemnya cuma dibawa tapi nggak dipakai, nanti bisa panas sendiri. Kalau dibandingkan api neraka, panas mana itu Mas Didi? Wah, itu lebih panas api cinta. Wes. Karena disakit itu sakit. Karena orang jatuh cinta itu api pun diterjang. Wah iya ya. Iya toh. Gunung pun laut pun diselami, gunung didaki. Tak peduli apapun itu. Ya itulah. Ya begitulah, ini kisah dari Candi Asu yang fenomenal. Masih ada lagi nggak sejarah-sejarah yang lain itu Mas Didi? Sejarah yang lain ini sebenarnya banyak versi, tapi aku cuma ambil versi yang ide aja. Kalau kalian ingin benar-benar mengetahui lebih dalam lagi, bisa aja searching mengenai Candi Asu, tanya-tanya di sana sini, banyak artikel-artikelnya. Luar biasa. Sudah ya, itu saja Mas Didi. Itu saja ya. Ya, saya ingin penutupan Mas Didi. Oh ya, silahkan. Saya di mana ini? Gantian atau di sana? Gantian. Ya, ada tulisannya. Wes urung. Wes. Kita tahu sini. Nah, aku yakin meringis. Ya, saya. Jadi teman-teman yang tidak ingin disebut asu itu hindarilah selingkuh ya. Ya, terima kasih. Pelajaran yang bisa kita petik, karena tadi banyak yang hilang, ada yang raib, digondol orang-orang atau tangan yang tidak bertanggung jawab, maka kita harus lestarikan. Karena alam ini bukan warisan dari kita, tapi alam ini adalah titipan dari anak cucu kita yang harus selalu kita jaga, kita selalu kita lestarikan. Itu gue mikir buat tutup tadi. Tutup pira mah? Ngene iki. Wah, ya baleni ngene, enggak apa-apa. Ya. Karena ya seperti ini tadi, raib hilang atau itu kan alam ini bukan warisan dari nenek kita, tapi titipan dari anak cucu kita yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan ya. Jadi ya seperti itu. Atau masa kita tega sih melihat anak cucu kita tidak bisa melihat asu yang sebesar ini, candi yang sebesar ini. Ya ini banyak pelajaran yang bisa dipetik ini tadi.
Terima kasih telah menyaksikan channel kita. Semoga channel ini bermanfaat baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Ya, banyak manfaat lah, kita ingin selalu terus bermanfaat bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, karena sayangilah atau cintailah makhluk yang ada di muka bumi, maka yang ada di atas langit akan membalas cintanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.